Puji nama Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saudara kita yang hadir pagi hari ini, saya percaya bahwa ada kuasa hadirat Tuhan beserta dengan setiap kita. Sama-sama hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Dan boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur di dalam ibadah-Mu, di mana tepat hari di mana Tuhan kami memperingati hari Tuhan sudah pernah bagi setiap hidup kami. Bukti kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, dan kami lihat bagaimana Engkau mengalahkan maut demi keselamatan umat manusia. Dan kami mau sama-sama di tempat ini Tuhan merayakan hari di mana Tuhan kami bangkit oleh karena maut. Dan sama-sama di tempat ini kami mau naikkan pujian syukur kami mau naikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau beracara, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya ada di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk mari sama-sama pagi hari ini kita naikkan pujian. Kita mau katakan oleh darah anak domba kita sudah ditebus, kita mengalahkan kuasa maut dan Allah sudah memenangkannya. Yuk bersama-sama kita menyatakan oleh darah anak domba.
ajaib. Amin. Bersama-sama kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita mau katakan, Yesus bangkit buat setiap kita. Saudara yang terkasih, kami menaikkan pujian kami Tuhan. Segala puji dan hormat kami bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk keselamatan yang kami peroleh hari ini. Kalau kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami terima anugerah dan kemurahan
semua berawal dari kasih Tuhan dan pengorbanan-Mu yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu.
kepada Engkau. Kami bersyukur hari ini Engkau jadikan kami sebagai prioritas-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kami bersyukur, kami berharga di mata-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau peduli akan setiap hidup kami. Terima kasih untuk kemenangan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bangkit buat kami. Engkau nyatakan siapa diri-Mu bagi dunia. Dan saat ini Tuhan, hati kami bergembira. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang besar, Allah yang nyata, Allah yang hidup, yang bangkit dari orang mati. Dan seperti itu Bapa, pagi hari ini tidak ada kata lain. Kami ingin tunduk di hadapan. Kami ingin buka mata, buka hati, buka telinga. Kami ingin dipenuhi dengan sukacita surga. Kami rindu atmosfer surga ada dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau sudah bangkit buat kami. Bicara Bapa, hamba-Mu siap dipakai. Semua kami siap diberkati. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa kasih anugerah Tuhan hari ini terbukti Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Hari ini semua dunia melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang biasa-biasa, tapi Dia buktikan Dia datang sebagai manusia. Dan saat ini Dia adalah Tuhan yang bangkit buat saudara saya. Oleh sebab itu firman Tuhan yang hari Jumat kemarin Bapak Ibu saya juga diberkati dengan firman Tuhan, di mana Tuhan katakan mulai hari ini aku akan memberi berkat. Siapa yang hari Jumat Tuhan dengan firman ini? Boleh angkat tangan. Mulai hari ini aku memberi kau berkat. Dan pada Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu sampai pagi-pagi saya siapkan firman ini, saudara, kasih nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Tuhan biasa, nggak ada yang kebetulan. Bahkan ketika saya pelajari kenapa Tuhan kata mulai hari ini aku memberi kau berkat. Dan memang terbukti bangsa yang menjadi kesayangan Yesus, yang menjadi kesayangan Allah, mereka adalah bangsa yang keras kepala, tegak tengkuk. Sebagaimana dalam Yesaya katakan, keras kepala, tegak tengkuk. Berkali-kali ditolong, berkali-kali dibela, tetapi hatinya tetap keras. Bahkan kembali lagi kepada dosa yang sama. Bahkan sepertinya mereka tidak menghargai. Sampai akhirnya mereka mengalami penderitaan. Sebagaimana firman Tuhan sendiri yang katakan di dalam Hagai, saudara. Saudara lihat di dalam Hagai ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, ketika Allah janji mulai hari ini aku akan memberi engkau berkat. Tapi rupanya ketika kita baca Hagai 1, kenapa Allah katakan mulai hari ini aku akan memberi engkau berkat? Karena di dalam Hagai 1 dikatakan lebih jelas sekali. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaan saya, perhatikanlah keluargamu, perhatikanlah usaha pekerjaanmu, perhatikanlah bangsamu, perhatikan apa yang terjadi ketika Allah katakan perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sepertinya sia-sia sudah. Padahal kita sudah kenal Yesus, ke gereja, ibadah. Jadi gak salah karena perhatikanlah keadaanmu sekarang. Perhatikan. Kita nggak bisa salahkan ini kenapa COVID seperti ini nggak berhenti. Kenapa sampai hari ini kita masih pakai masker? Kenapa kok seperti ini masih ada negara yang masih lockdown? Bahkan bangsa kita aja masih belum bisa terima untuk turis-turis. Saya baca WhatsApp, kalau ada turis yang holiday itu akan dikenakan sanksi. Bagaimana keadaan seperti ini? Kita nggak tahu siapa yang kita mau salahkan. Tapi Alkitab mengajar saudara saya, perhatikanlah keadaan. Sebelum kita lihat lebih besar ke bangsa, sebelum kita lihat lebih besar kepada orang lain, kepada diri, Tuhan katakan perhatikan dulu keadaan. Apa yang membuat apa yang kau lakukan semuanya sia-sia?
Beginilah firman Tuhan ayat 7 semesta alam. Perhatikan langkah dan 2 kali sudah. Ini gak main-main. Kalau Allah sampai Alkitab terkatakan 2 kali. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan langkah ada muncrat tanda seru. Ini benar-benar bukan bercanda. Kita sudah masuk dalam zaman akhir. Dan hari ini Alkitab ajar kita, perhatikanlah dan 2 kali. Begitu seriusnya Tuhan. Bahkan ayat 9 dikatakan ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Hari ini saudara saya percaya kita kumpul pagi hari ini di gedung ini. Ada kemuliaan Allah. Kita disuruh naik ke gunung. Kita masuk dalam rumah ibadah saat ini pagi-pagi jam 9 dan kita kumpul di tempat ini. Allah bilang ayo keluar dari kesibukan. Puji Tuhan. Saya punya anak ada 4 sudah yang tinggal di rumah. Di malam Vina dan Andre nginep di rumah. Ada berapa adik-adiknya dan mereka bilang mereka mau datang. Bapaknya pagi-pagi sudah ketok-ketok pintu yang datang mereka. Saya bilang sama suami, hidup adalah pilihan. Amin. Semuanya anak-anak hamba Tuhan. Tetapi hidup adalah pilihan. Ketika engkau melangkah ke rumah ibadah ini bukan untuk memenuhi gereja. Engkau datang ke tempat ini bukan rutinitas hari Minggu apalagi Paskah. Tapi engkau datang ke tempat ini beribadah. Karena Allah kata perhatikanlah keadaanmu. Apakah kita sanggup merubah diri kita sendiri? Apakah kita mampu merubah apa yang Tuhan mau? Apakah saudara mampu? Alkitab jelas tentang perhatikanlah keadaanmu 2 kali saudara. 2 kali Alkitab katakan. Tidak main-main. Oleh sebab itu ayat 8 dan jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bawa rumah itu. Saudara saya disuruh kumpul di tempat ini. Ayo kita bawa hati kita bawa. Hidup kita. Karena di tempat ini saudara dan saya akan dibentuk oleh Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya bilang jam 9 pagi tidak pernah sia-sia saudara. Di hari Paskah ini sekalipun ada online, saudara yang datang, saya percaya di rumah saya juga percaya diberkati. Bahkan mereka yang dengar saat ini dengan keluarga bangun pagi kumpul bersama Bapak saudara juga diberkati. Karena hari ini Tuhan katakan ketika Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Allah mau ketika saudara kata perhatikanlah, saya percaya tanda seru dan ada sesuatu di balik kehidupanmu yang selama ini mata kita tertutup, pikiran kita tertutup. Dan coba perhatikan apa yang Allah maksud ketika saudara kumpul di rumah ibadah ini, duduk sama-sama, dan bahkan Allah katakan, ayo masuk, ayo naiklah ke gunungku, ayo naiklah. Ketika Tuhan sudah katakan perhatikan, buka sama-sama 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3. Saya juga merinding waktu tadi pagi saya siapkan firman ini. Waktu saya Tuhan hari Jumat Kau kasih firman yang luar biasa. Kau mati dan Kau katakan mulai hari ini aku akan beri berkat. Nah hari ini Tuhan sambung lagi. Bagaimana berkat itu diberikan? Tuhan janji hari Jumat ketika dia mati, mulai hari ini ketika dia mati, aku akan memberkati dan terbukti hari Minggu ini dia bangkit buat saya. Terbukti hari ini. Nah sekarang kita lihat. Tapi untuk mengaminkan firman ini, ada garis yang dibawa oleh Allah. Perhatikan dulu kalian. Perhatikan kalian. Karena di dalam 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3. Sama-sama kita baca sampai dengan ayat 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang
surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Wow, ini yang Allah mau. Ketika Allah perhatikanlah keadaanmu. Dan saudara, saya masuk dalam rumah kudus Tuhan, naik ke atas, naik saudara, untuk datang ke tempat ini nggak gampang. Buat saya pun tidak gampang. Kita sama-sama datang, orang masih pada santai-santai. Saudara dan saya, kita sama-sama duduk. Dan firman Tuhan katakan, berpujilah Bapa kita. Ada suatu anugerah, ada suatu berkat yang Tuhan katakan, mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Hari ini, hari kelahiran Yesus, ada suatu anugerah yang dunia gak bisa beri buat saya. Uang tidak bisa membayar keselamatan Bapak Ibu. Jabatan, pangkat, kekayaan, deposito, apapun, ngetop nama, apapun, power sendiri tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Tapi Alkitab katakan, terpujilah Allah Bapa kita. Yesus Kristus yang bangkit. Saya juga bayangin, kalau Yesus nggak bangkit, saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Termasuk suami saya. Amin. Tapi kita lihat bukti hari ini, kita bangga, berglori. Dan tadi pagi yang kita berglori, bersyukur. Karena apa? Karena Allah yang saya sembah, Dia bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya rahasia yang pertama, kenapa saudara diberkati mulai hari ini. Mulai hari Jumat kemarin ketika Yesus mati, dan Tuhan kata mulai hari ini, mulai Yesus mati, aku akan memberkati. Karena dia hari ini saudara lihat sendiri, ada sesuatu yang baru yang dunia dan saya tidak pernah mengerti. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 11-nya saudara lihat. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, hari ini banyak orang hebat, banyak orang pintar, orang-orang sebelum saya, mereka meneliti keselamatan ini. Bahkan dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Hari ini memang hari yang luar biasa, hal yang penuh dengan kerahasiaan yang dibuka oleh Allah sendiri. Nabi-nabi lalu menyelidiki, orang-orang hebat menyelidiki tentang keselamatan. Saudara dan saya menikmati hari ini. Amin. Kita menikmati. Kita menerima hasil dari penyelidikan mereka. Tuhan buka buat kita. Oleh sebab itu dikatakan hari ini adalah hari ucapan syukur. Kenapa? Karena ada kelahiran baru buat saudara saya. Itu ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Kalau Yesus nggak lahir, kita nggak bakal lahir kembali, saudara. Lahir bukan dalam bentuk jasmani. Iman dan saya dilahirkan. Untuk menjelaskan ini ke Pak Henry waktu sangat sulit buat saya. Bagaimana saya mau jelaskan bahwa kita akan lahir kembali? Pasti orang pikir kita gila. Mana ada udah gede kayak begini lahir kembali? Karena Nikodemus sudah katakan, mana mungkin? Tapi Alkitab katakan inilah anugerah yang saudara terima. Saudara saya bisa masuk dalam satu pikiran ilahi bahwa saudara saya adalah lahir kembali. Nah, dampak dari orang lahir kembali, saudara, lihat di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Nah, ini rahasia yang dunia tidak mengerti. Kenapa Alkitab katakan mulai hari ini aku akan memberkati? Karena ada kelahiran baru. Efesus 2 ayat 4 katakan ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini penting arti daripada kebangkitan. Yesus bangkit, kita dihidupkan kembali. Dan akibatnya saudara lihat, anugerah Allah ada pada saudara saya. Saya katakan pada Pak Henry, ini anugerah, dia gak pernah nyangka Bapak Ibu. Haji 8 kali umroh, sholatnya bahkan
rema. Saya nggak pernah berpikir saya punya anak-anak kenal Yesus. Pak Kodrat tahu siapa keluarga saya. Pak Kodrat tahu ayah saya, tahu. Tidak mungkin buat saya. Umur 12 tahun saya sempat ngelip-ngelip karena teman-teman, karena hobi saya naik kuda. Saya pergi ke sekolah minggu itu, rambut saya dibotakin oleh ibu saya sendiri, Bapak Ibu. Saya nggak seperti sekarang bawa handphone, bawa iPad. Alkitab tuh benar-benar Alkitab yang besar. Saya bawa Alkitab warna biru yang kecil, isinya cuma perjanjian baru tok. Saking supaya tidak ketahuan. Saya bawa Alkitab yang besar, saudara. Orang lihat. Ketika saya nggak mau ngaji, saya dipukulin pakai sapu lidi, dikejar. Kemarin saya di rumah ibu saya, kakak saya, yang lain ibu saya. Yang waktu saya masih kecil, untuk seingatkan Viva jangan lupa ngaji, Viva jangan lupa. Kemarin duduk sama-sama saya nonton 2 daripada Ciputra, daripada Abraham Konrad, supir ACS. Nonton sama-sama khotbah saya hari Jumat. Sampai dia nonton, dia kayak bengong-bengong awal. Setelah itu saya nonton lagi khotbah yang lain lagi yang ada seharian. Dia gak komplain. Bahkan saya dengan banget sama Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena dunia melihat bukti. Amen. Kalau Yesus gak bangkit, kalau sudah pikir saya bisa khotbah bahwa Tuhan kita hidup. Tapi saat ini kenapa saudara saya ucapan-ucapan selamat pasca. Karena mereka lihat bukti. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anugerah. Lihat, mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah kita nggak capek? Sebagaimana Hagai katakan, kita kerja, kita nabung tapi bocor. Kita makan tapi kita nggak kenyang. Kita pakai baju tapi kita tetap kebasahan. Sia-sia apa yang saya lakukan, sia-sia apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah akan perhatikan keadaanmu. Sudahkah kita meresponi kelahiran baru kita? Ini yang Allah mau. Ini bicara akhir zaman, saudara. Bahkan yang kedua, ketika kita lahir baru, maka pasti nggak mungkin nggak ciri-ciri orang lahir baru. Dia tahu akan anugerah. Ciri kedua orang lahir baru, pengharapannya hanya pada Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Pengharapannya hanya kepada Yesus. Lihat ayat 3 kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lihat, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi gak cuma lahir begitu saja, gak cuma bersyukur saya diselamatkan, bersyukur saya dipilih, tapi orang yang dipilih yang tahu akan anugerah Allah, maka fokusnya akan kepada Yesus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penderitaan. Buka Yeremia 17. Tapi kita lihat orang-orang seperti ini, dunia gak bisa batasi, saudara. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Terus menghasilkan, saudara lihat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus lanjut lagi ayat 8-nya. Ayat 8-nya coba. Ayat 8-nya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengambil datangnya para serik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Karena pengharapannya kepada Yesus. Sekalipun situasi kering, sekalipun kelihatannya nggak mungkin saya bekerja, nggak mungkin saya sudah keluar, saya nggak punya gaji, tetapi Tuhan kasih hikmat untuk menghasilkan buah. Di PHK, yes, di PHK. Tapi satu hal, tanpa dia sadar, dia goreng kerupuk aja menghasilkan buah. Menghasilkan buah, kelihatannya nggak ada pekerjaan, tetapi berkat tidak pernah berhenti di dalam rumahnya. Karena janji Allah, mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Mulai hari ini, lihat, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Situasi apapun tidak akan menjadi penghalang. Amin. Saya selalu, kemarin kami sedikit gosip, tapi gosip positif dan arti kata. Kami melihat Tuhan, anugerah Tuhan. Saya belajar banyak dari gembala di tempat ini. Bagaimana kami renungkan 2019. Bagaimana situasi ruangan, bagaimana orang yang datang.
Boro-boro jam 9 seperti ini, boro-boro. Mungkin cuma saya dan anak-anak saya udah bagus dengan pekerja, udah bagus. Terus saya dalam keadaan COVID harusnya semakin menurun. Orang takut datang. Dalam keadaan COVID ada penghalang. Sudah gitu banyak berita, sudah gitu banyak firman melalui YouTube. Siapapun bisa menyangka. Gereja Viva diangkat Tuhan di tengah-tengah keadaan COVID. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, ciri orang yang lahir baru. Lihat ayat 4-nya, 1 Petrus 1:4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, memiliki tujuan hidup yang jelas. Itu orang lahir baru. Kalau ditanya, orang boleh punya harta, mau diapain itu harta? Orang boleh punya jabatan, mau diapain? Ada teman kami juga, bahkan saya baca, baru naik jabatan, baru promosi naik jabatan, baru diinfokan naik jabatan. Enggak. Jabatan tidak bisa menyenangkan. Bahkan kita dengar dalam keadaan COVID ini begitu banyak orang-orang yang terkenal, yang kita dengar harta bendanya berkelimpahan. Pertanyaannya, bisakah jabatan, harta menyelamatkan mereka? Tapi saudara dan saya, karena kita lahir baru, Yesus bangkit untuk melahirkan saudara saya. Maka lihat akibatnya, saudara saya punya hidup tujuan yang jelas, yaitu kekekalan bersama Yesus. Amin. Bagian yang kedua, apa dampak dari kebangkitan Yesus? Amin. Hari ini semua dunia, bahkan orang tanya, orang bingung, itu manusia yang mati. Mungkin orang yang kenal Yesus, manusia yang mati. Kok sampai heboh kayak begitu? Padahal manusia mati kan biasa. Kok heboh? Mereka bingung, saudara. Hari Jumat mereka bingung. Nabi yang mati kok heboh? Setelah kita heboh karena hanya satu nabi yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan kita yang bisa bangkit. Amin. Itu sebabnya kita heboh, saudara. Itu sebabnya dunia kalah. Mau gak mau mereka harus akui, tetapkan hari Jumat adalah hari nasional, di mana saudara saya libur. Bahkan hari ini semua kita terima ucapan selamat. Semua ucapan selamat kita orang Kristen terima. Selamat Paskah, selamat. Bahkan mereka tidak kenal siapa Yesus, kirimkan foto-foto yang ada dalam Alkitab. Mereka kirim ayat buat kita. Sadar gak sadar? Berarti mereka juga mengakui Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Lihat ayat 5-nya. Kunci yang kedua akibat kebangkitan Yesus, itu ada pemeliharaan Allah. Jadi jangan heran ketika hari Jumat yang katakan, mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Yang sia-sia keadaan kita yang dulu, ketika kita perhatikan diri kita sia-sia, kita kerja keras, kita tidak menghasilkan, kita pakai baju tetap kedinginan, kita makan tetap kelaparan. Sepertinya kok hidup gak selesai-selesai, sepertinya kok gak membuat damai sejahtera. Tapi hari ini Tuhan katakan ayat 5, 1 Petrus ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Lihat nih, pemeliharaan Allah tidak membuat saudara sia-sia. Tapi pemeliharaan Allah sekalipun ada badai, ada tantangan, goalnya adalah pujian. Goalnya adalah kemuliaan Allah. Goalnya adalah mahkota Allah. Pemeliharaan Allah terbukti. Orang-orang yang dipelihara Allah, ciri-ciri yang pertama, Mazmur 23 ayat 1. Semua kita tahu lagu itu. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ini ciri-ciri. Mungkin hari ini udah deadline, bisa saya kontrakan, tapi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tinggal satu hari
2015 tanggal 28 November 2015. Dalam situasi saya harusnya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah dan seharusnya tidak punya rumah. Bahkan tidak tahu mau tinggal di mana, saudara. Ini ada anak saya, ada saksi teman saya yang sama-sama nyari rumah. Ada suami saya. 28 November 2015 kami keluar dari rumah karena rumah kami diambil oleh bank. Dan kami tidak tahu mau tinggal di mana. Uang kami tidak punya, saudara. Untuk kontrak rumah tidak punya. Kontrak rumah 1 miliar, boro-boro untuk 2 tahun, 1 tahun 5 juta, nggak punya uang. Uang yang ada di dompet kami mungkin cuma 1-2 juta. Kalau kami pakai buat kontrak rumah, itu udah pasti cuma hidup dalam 1 hari di tempat hotel. Seminggu pun nggak mungkin. Ini situasi kenyataan. Anak saya ada di sini. Tapi lihat firman Allah. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Walaupun uang katakan gak cukup bayar kontrakan, situasi kata gak mungkin kamu punya rumah, tapi karena Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan geletak di tengah jalan bersama anak. Cara Tuhan ajaib. Firman Tuhan luar biasa. Lihat Mazmur, lihat di dalam Markus 16 ayat 4. Lihat Markus 16. Hari ini kita rasakan wanita-wanita itu memiliki pergumulan. Dia ingin lihat kubur Yesus, tapi bagaimana caranya? Ada batu yang besar, nggak mungkin, tidak mungkin sekuat apapun wanita itu menggulingkan batu itu. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lihat ayat 3-nya, coba lihat ayat 3-nya. Nggak masuk akal. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Terlalu banyak batu-batu dalam pikiran saya. Siapa yang mau bayar kontrakan untuk 2 tahun 1 miliar? Siapa yang mau kasih rumah free untuk kami tinggal? Siapa yang mau dengar curhat kami? Siapa yang mau kasih pinjam uang? Dalam situasi kami gak mungkin. Pertanyaan yang sama dengan wanita itu. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kita wanita nggak mungkin kuat, laki-laki pun mungkin nggak kuat karena batu itu sangat besar. Tapi lihat ayat 4-nya, lihat ayat 4 Markus 16 ayat 4-nya. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling ke tuntaran buat Yesus. Saudara, kita alami. Saudara tanya, di mana dong Ibu Fiba tinggal? 1 Desember 2015 kami tinggal di rumah yang sangat mewah di Kelapa Gading. Kami kontrak 2 tahun. Orang itu tanya, Ibu kontrak berapa lama? 2 tahun. Kenapa? Karena rumah saya lagi dibangun di Kemang. Oh, Ibu rumahnya di Kemang? Yes, di Kemang. Kapan selesai? 2017. Jadi saya kontrak 2 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Bayarnya bagaimana? Ini cara Tuhan. Siapa yang menang? Gimana gulingin batu? Cara Tuhan. Apakah ada orang-orang prajurit Roma yang menggulingkan batu? Enggak ada. Apakah ada orang Yahudi yang enggak ada? Apakah ada laki-laki yang enggak ada? Terus siapa yang gulingkan batu? Siapa yang bayar kontrakan kami? Lihat cara Tuhan. Mana ada orang yang punya rumah enggak kenal, bukan saudara. Jangan dulu bayar sekarang. Kenapa nggak boleh bayar? Karena mobil Mercy saya masih saya titipin di sini, Bu. Kami pindah apartemen baru dapat 1 parkir. Ini mobil kami kebanyakan, titip. Tapi nggak usah, Ibu. Ini piano kami masih kami titip di sini. Kursi pijit kami masih kami titip di sini. Barang-barang kami masih dititip. Jadi tolong Bu kami titip. Ibu, tapi saya harus tinggal. Ibu silakan tinggal dengan Bapak. Bawa semua anaknya. Cuma jangan dulu bayar. Terus saya bayar kapan? Nanti kalau semua mobil sudah saya ambil baru Bapak Ibu bayar. Kapan? Nanti. Ya, 16 Desember uang saya yang bertahun-tahun terblokir. 16 Desember 2015 uang saya terbuka dan saat itu saya punya uang. Dan saat itu Mercy diambil dan kami bisa membayar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Lihat, bukti ketika Tuhan pelihara hidup saya. Pergumulan memang ada, masalah memang ada, batu besar memang ada. Tapi lihat, kebangkitan Yesus
membuktikan berpihak baik saudara. Bahkan ayat 7-nya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Buktinya apa? Kenapa saya harus melewati api itu? Kenapa saya harus melewati kontrakan itu? Kenapa saya harus melewati kebangkrutan itu? Kenapa saya harus melewati? Karena ini bukti iman saya yang dibentuk. Masih adakah iman ketika aku diproses? Saya bisa ngebayangin. Kami bahas ini benar-benar Pak Konrad. Kami bahas Pak Konrad, siapa yang gak kenal Pak Konrad begini? Siapa yang gak kenal? Hampir semua hamba besar, hamba Tuhan besar keluar, termasuk saya, keluar dari gereja ini. Keluarga saya, bahkan hamba Tuhan yang di Indonesia yang besar, siapa yang tidak kenal? Kami tadi malam ada lamaran anak saya yang tertua. Ketika kami bersyukur karena anak Tuhan, ketika kami bicara cuma satu yang saya minta, saya bilang, yang lain terserah, acara terserah, adat apapun terserah, semua cuma satu yang saya minta. Kalau diizinkan keluarga, pada waktu anak saya diberkati, saya mau anak saya keluar dari pemberkatan Pak Konrad Sugi. Saudara, ini udah 2 kali saya bilang. Saya pikir mereka nolak karena saya tahu mereka juga pelayan Tuhan. Mereka juga punya gereja, mereka punya pelayanan. Saya pikir mereka nolak, saudara. Karena cuma itu yang saya minta. Dia katakan, oh iya Ibu Viva sangat bisa. Karena saya juga keluar dari rem. Saya keluar dari Pak Konrad. Saya nggak tahu Pak Konrad ingat saya atau tidak. Yang ada di Pancoran, ada gereja di MT Haryono. Saya dari situ pekerja tahun 95, 94. Saya keluar dari situ. Saudara bisa bayangkan, kita bersyukur punya gembala yang setia. Tapi pada 2 tahun yang lalu, dengan jemaat 4 orang, jemaat 3 orang, jemaat 5 orang, bahkan saya bisa mengerti pengkhotbahnya pengkhotbah yang punya nama. Jemaat cuma 3, ya syukur kalau ada 3. Kalau cuma pekerja pemain musik yang datang, sudah bisa bayangkan. Dan ini bukan satu hal yang gampang buat Pak Konrad. Pilihan saudara, lihat. Kemarin kita lihat hari Jumat, kursi sampai di luar, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Membuktikan iman dari seorang gembala. Membuktikan iman saudara ketika sudah diproses, dibentuk. Ayat 7 katakan, maksud sebenarnya adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Dibanggakan Allah, kapan lagi kita dibanggakan oleh Yesus? Ayub ketika Tuhan tanya kepada iblis, hei iblis, engkau dari mana? Keliling dunia ngapain? Aku lihat ada orang. Kamu lihat gak orang yang kubanggakan itu? Kau lihat gak orang yang soleh itu? Lihat namanya Ayub, lihat imannya kayak begini. Punya kebanggaan dengan Ayub. Dan lihat ketika Allah bangga, hidupnya diperhatikan Tuhan, diprioritaskan Allah. Ini waktunya kita dibanggakan Allah. Iman kita harus dibanggakan Allah. Ketika kita dibentuk di proses, Tuhan bangga melihat saudara. Karena kita tetap setia. Tuhan bangga melihat gembala saudara. Setia dalam keadaan apapun, tetap setia. Dan akhirnya bagi Tuhan tidak sulit membuka pintu. Kalau Tuhan mau nggak cuma gedung ini, nggak cuma 1 ruangan ini, Allah bisa bukakan 2 ruangan lagi untuk memenuhi jemaat Viva. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, dampak yang ketiga, kebangkitan Kristus hari ini yang sudah dan saya peringati. Lihat ayat 11-nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 11-nya. Kalau baca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Amin. Kalau Yesus saja mengalami hal seperti ini, kalau Yesus saja kata, Bapak kalau boleh cawan ini, kalau Yesus saja mengalami hal seperti apa lagi saudara saya yang kita selalu berbuat dosa selalu. Berarti katakan bahwa sepertinya bagi orang dunia penderitaan, sepertinya bagi orang dunia mustahil, sepertinya bagi orang, bagi keluarga saya, tidak mungkin keadaan saya seperti hari ini. Kalau kita berbicara 2015, kalau kita bicara 2014, tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan lihat iman kita, kemurnian iman kita, maka yang ketiga akibat daripada kebangkitan adalah
pemulihan dan kemuliaan Allah. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Ada pemulihan. Ada pemulihan. Gak usah takut kalau sekarang hari saudara air mata. Gak usah takut. Biarin air mata keluar. Kalau sudah saat tertekan, biarin sudah tertekan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan pernah kekurangan engkau. Amin. Tapi lihat, ada saatnya saudara gak hanya terus naik. Ada saatnya saudara turun. Adanya saudara naik. Dan ketika engkau naik sampai ke gunung, saudara akan lihat semuanya sangat kecil di atas gunung. Mobil kecil, orang kecil, kuda kecil, semuanya sangat kecil. Karena Tuhan bawa engkau dalam kemuliaan. Amin. Pemulihan yang Tuhan berikan. Sebagai ayat terakhir, lihat Hagai 2 lagi. Lihat Hagai 2 ayat 10. Bagaimana Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan kata, perhatikanlah keadaanmu. Hagai 2 ayat 10. Pada tanggal Hagai 2 ayat. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan lebih apa? Kemegahan yang semula. Firman Tuhan SAW. Dan di tempat ini aku akan beri damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Ini janji Allah buat saudara saya. Dulu memang kita megah, tapi Tuhan lihat ketika kita diproses. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan lebih kemegahan. Akan lebih kemegahan yang semula. Saya percaya gereja Viva ini Tuhan bukannya penuh dengan jiwa-jiwa, tapi akan ada damai sejahtera di tempat ini. Ada atmosfer surga di tempat ini. Ada kemuliaan Allah di tempat ini. Ada janji Allah untuk terus memberkati. Kita tahu semua Pak Kota bertahun terus memberkati gereja-gereja. Saat ini waktunya kita memberkati orang-orang di daerah. Waktunya kita memberkati gereja-gereja. Waktu kita memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan akan bangun kemegahan. Hagai 2 ayat 10. Hagai 2 ayat 19. Saya coba lihat lagi ayat 19 yang kemarin kita baca. Hagai 2 ayat 19. Ini janji Allah. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-20, 4 bulan selanjutnya. Mulai dari hari yang diletakkan dasar bait Tuhan. Ayat 20 di atas. Ayat 20 di atas. Dan apakah benih masih tinggal tersimpan dan lumpuh? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini apa? Aku akan memberi berkat. Allah akan beri berkat. Karena dia bangkit bersama saya. Lihat lagi ayat 24-nya. Hagai 2 ayat 24-nya. 2-24. Saudara lihat. Kenapa karena mulai hari ini? Karena saudara ada orang spesial. Ayat 24-nya. 23 ayat 24, yes. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti apa? Cincin meterai. Sebab apa? Engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Yesus bangkit, saudara dipilih. Tidak semua orang menerima anugerah. Hanya orang-orang yang dipilih Allah sedangkan saya. Karena engkau adalah orang yang kupilih. Itu sebabnya Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Sekarang tergantung saudara saya. Adakah kita memperhatikan keadaan kita di akhir zaman ini? Adakah saudara mengerti? Saudara bekerja tapi kosong. Saudara pakai baju, saya pakai baju, tapi tetap kedinginan. Kita makan tapi tetap kelaparan. Hari ini Tuhan bicara, responi kebangkitan Allah. Karena kebangkitan Tuhan membuat hidup kita menjadi baru. Amin. Karena kebangkitan Allah, pemeliharaan Allah nyata buat saya. Bahkan bukan hanya sampai pemeliharaan, tapi yang paling luar biasa, terjadi pemulihan sebagaimana Yesaya 60:13. Dipulihkan Allah, tembok-tembok kita dibangun kembali, dan kemudian Allah dinyatakan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Bapa di surga luar biasa. Kami sungguh diberkati, kami mengerti Tuhan. Pagi-pagi dan siang kami datang. Kami mengerti, kami bersyukur, kami sangat bersyukur karena hari ini adalah hari yang spesial. Hari di mana Tuhan, Engkau buktikan Engkau Tuhan. Engkau buktikan Engkau bukan manusia yang biasa-biasa. Engkau bukan nabi yang biasa, tapi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang bangkit di antara orang mati. Ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan. Akibatnya kebangkitan-Mu membuat kami memiliki pengharapan yang baru. Bahkan kami memiliki tujuan hidup yang jelas. Terima kasih Engkau bangkit. Terbukti Tuhan pelihara hidup kami. Terbukti Engkau adalah gembala kami. Terbukti sekalipun ada begitu banyak batu-batu besar yang sedang menutupi kami,
kami sembah bukan siapa-siapa, tapi janji Allah, Engkau bangkit. Engkau bangkit. Hari Jumat orang boleh menghina Yesus, tapi hari ini orang terkagum-kagum karena kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu. Baik, puji Tuhan, kita bersiapkan kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Dan saya percaya setiap persekutuan terhadap Tuhan melalui ibadah pada pagi yang indah ini, ibadah Paskah, Tuhan Yesus bangkit bagi saudara-saudara, bagi pemirsa dalam Tuhan berada. Saat ini kita akan menaikkan melalui tubuh dan darah Yesus mengingatkan karya penebusan Kristus Yesus melalui kematian untuk saudara saya sehingga anak saya tidak memperoleh kehidupan kematian yang kekal, tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal. Dan tiba saatnya saat ini Anda dan saya yang ini imani percaya kita masuk dalam persekutuan yang indah dengan Bapa dan Putra melalui tubuh dan darah Yesus. Baik, yang belum dapat perjamuan, ada yang belum dapat perjamuan, Anda boleh angkat tangan. Rekan-rekan akan membantu Anda yang belum dapat saja. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih berkat Tuhan. Kita siapkan dan kita masuk ke persekutuan yang indah. Bapak Yesus sama sakramen perjamuan. Rekan-rekan imam pemuji bantu saya angkat satu pujian bersama kita minta kepada Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Terima kasih Bapak, kau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Dengan seluruh keberadaan kami saat ini, layakkan, kuduskan, sucikan Tuhan kami karena masuk dalam satu persekutuan yang indah dan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Anda di rumah mungkin tidak ada roti yang tidak bagi, tapi kalau saat ini Anda hanya ada kue, biskuit, atau mungkin hanya tidak ada anggur, hanya ada sirup, teh, air putih sekalipun. Dengan Tuhan berkat rumah saudara yang dibasmi, orang benar hidup oleh karena iman. Kita imani percaya bahwa kue, biskuit yang Anda makan juga kue yang terpecah-pecah bagi suara saya. Dan mungkin teh atau sirup yang Anda terima atau air putih sekalipun dengan iman, itulah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, layakan dan melalui tubuh darah Yesus kita dimateraikan jadi dikasih anak-anak Tuhan. Saya mengingat kita akan berdiri di tangan kita masing-masing. Tuhan berikan firman Anda baca dan Anda hayati dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Bila firman Tuhan benar-benar diterima dalam perjalanan kehidupan saya. Saya menerima Markus 13 ayat 23, Alkitab berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktunya. Sebagai orang percaya saat ini.
dia segera datang. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, waspadalah, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Supaya waktu sangat dekat. Kalau Allah itu menginginkan secara keempat, enaklah Anda dan saya sebagai pelayan membawa pengantin wanita siap dipersunting oleh Bapa di surga, dan kita akan nyongsong Yesus Kristus sebagai pelayan pria bagi saudara saya, dan kita adalah pelayan pengantin wanita. Oleh karena itu, berjaga-jaga dan waspadalah, dan hidup yang benar, layak, kudus di hadapan Bapa di surga, dan melalui hidup Anda dan saya Tuhan dikerjakan. Kita angkat roti tinggi dari kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar, inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Kami sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan nilai iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, pemberontakan kami bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita dan sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada-Mu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan orang pujian dan kuasa Yesus saja. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit pun berada, dimanapun Anda berada, mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan iman percaya Tuhan yang sama di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat Anda. Anda sedang memulai mungkin sanak famili keluargamu, oh Tuhan, orang yang Anda kasih saat ini terpapar sakit penyakit apapun juga, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya bahwa Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa. Ia yang berfirman dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi dia tidak ada yang mustahil, tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, Markus 3b, tidak ada yang mustahil. Yakini, imani, percaya dan terima, terjadi sesuai imanmu. Matius 9:9b. Oleh karena bilur Yesus, Anda dan saya yakini, imani, percaya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami,
istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan saudara saya, apapun juga. Firman Tuhan berkata, sadarilah, ingat, hari ini, mulai hari ini, Anda dan saya dalam ibadah Paskah, Yesus bangkit untuk Anda dan saya, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kehancuran, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kepahitan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari hal-hal yang membuahkan dosa, dan kemuliaan Tuhan menyertai hidup saudara saya. Imani, percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi dari kepala, kita berdua dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat cawan tinggi dari kepala. Kami tahu, kami sadar, cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Pada waktu saat itu, dia serahkan hidupnya bagi saudara saya, dan dia imani percaya dia yang mati supaya Anda telah mati bersama dengan dia, dan saat ini dia yang telah bangkit, anak saya juga bangkit bersama dengan dia. Dan cawan yang ada di tangan kita ini adalah Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, dan Anda telah matikan setiap kelemahan dosa bersama Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan saat ini, minggu pagi Paskah saat ini, dia bangkit supaya kita bangkit dari hal-hal yang tidak berkenan. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah Bapa di surga, jadi pembela saudara saya Roma 8 ayat 34, jadi perantara saudara saya Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saudara saya Yohanes 17 ayat 23. Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Oh, rumah yang terindah dia siapkan. Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi jemaat Tuhan GB Victorious Family Ministry, kita yang terisap di dalamnya, rekan sekerja dan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja saudara saya. Tuhan Yesus adalah kepala agung saudara saya. Tadi dikatakan oleh hambanya Pastor Beba, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala saudara saya. Anda tidak akan kekurangan, yakini, imani, percaya. Dan saat ini kami imani percaya Engkau segera datang. Segera datang sebagai mempelai pengantin pria bagi kami. Dan kami adalah mempelai pengantin wanita yang siap menyongsong Engkau dengan tubuh kemuliaan yang baru di awan kemuliaan. Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Kita makan seperjamuan muka ketemu muka dengannya, supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak akan sanggup mampu membalaskan juga Tuhan. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Kami memberi hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biar itu merangkaian ibadah kami yang sejati, sampai Kau izinkan kami berjumpa muka dengan muka Kau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan oleh Pastor Feba Afan. Tuhan Yesus memberkati, dan perjamuan kudus melalui Bapak Gembala. Dan mari bersama-sama kita akan menyiapkan setiap persembahan kita. Dan seperti biasa di awal bulan, di minggu yang pertama kita akan menyiapkan 2 kali persembahan. Yang pertama, persembahan kita seperti biasa, dan setiap persembahan perpuluhan saudara ataupun buah sulung saudara, saudara bisa taruh di persembahan di amplop yang berwarna putih. Baik, bersama-sama kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami dikuatkan melalui firman-Mu, kembali kami terima sukacita dan berkat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami Tuhan,
Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Dan saatnya kami mau memberi Tuhan, kami mau beri dengan sukacita, kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Pemenang, saya Marta Yudano. Saya Eko Setiawan. Kami hadir menyampaikan kabar gembira bagi Anda sekalian bahwa radio kita sudah mengudara dan siap menjadi berkat bagi Anda. Dan jika Anda ingin bersatu hati bersama kami, dari gampang dan mudah sekali, Anda tinggal mengambil gadget Anda, buka Play Store dan klik Radio Viva SS sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0818 911079. Mari dukung doa agar kami bisa melayani Anda lebih dari apa yang sudah kami lakukan. Sampai jumpa lagi, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kembali saya mengundang Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa berkat. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita persiapkan kebenaran kita untuk menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan mantunya. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati.